Shalom, Shalom. Halo, puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita bisa bertemu kembali di channel The Safe Ministry di mana kita akan berdiskusi dan belajar bersama-sama dengan kami kaum para awam. Dan pada minggu ini pelajaran sekolah sahabat kita sangat menarik, yaitu mengenai hidup bijaksana. Kami sudah ada panelis Pak Elvin dan juga Pak Fajar yang siap untuk membahas pelajaran sekolah sahabat dari hari ke hari. Dan kita akan buka dengan doa buka yang dipimpin oleh Pak Fajar. mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, bila mana pada saat ini kami akan belajar pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan penuh dengan sukacita. Kami dapat boleh hidup bijaksana di atas dunia, sembari kami menanti akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan pengantar pelajaran pada minggu ini yang akan dibawakan oleh Pak Tobing. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita masih disuguhkan oleh pelajaran yang sangat baik dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Kalau sebelumnya kita terakhir belajar mengenai sikap di dalam melayani di jemaat ataupun di pekerjaan Tuhan, pada minggu ini kita akan mempelajari bagaimana sebagai umat-umat Tuhan, ya, bagaimana agar menjaga perilaku, ya, bagaimana agar menampilkan perilaku hidup yang bijaksana, ya, dan itu nanti ada pengaruhnya, ya, ada pengaruhnya kepada orang lain jika kita menampilkan kehidupan yang arif dan bijaksana. Untuk lebih detail sebagai pemancing untuk pelajaran ini, kita coba perhatikan di ayat hafalan Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, jadi kalau kita perhatikan kalimat ini, perhatikan, ya, perhatikan. Jadi kalau dibilang perhatikan, ini mengajak indera mata kita untuk melihat dan melibatkan proses kognitif atau otak kita untuk mencerna, ya, dan melibatkan pengalaman kita yang mungkin ditimbang dari juga bagaimana perasaan kita terhadap pengalaman itu. Dan Paulus adalah seorang yang detail, dia katakan perhatikan dengan seksama. Jadi ini kalau dikatakan dengan seksama berarti memang penting sekali ini untuk diperhatikan. Mengapa ini penting diperhatikan dan apa yang penting diperhatikan? Dikatakan yang penting diperhatikan adalah bagaimana kamu hidup. Ya, bagaimana kamu hidup. Nah, Paulus punya concern terhadap jemaat Efesus mengenai pola hidup mereka. Ya, mengenai pola hidup mereka. Kalau kita pelajari dalam satu minggu ini nanti, bahwa ternyata terutama orang-orang muda yang bertobat, yang sudah menerima kebenaran itu, sebagian sepertinya kembali lagi ke pola hidup mereka yang lama. Yaitu apa? Dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Jadi hal yang don'ts-nya atau jangannya itu dikasih tahu, jangan seperti orang bebal. Tapi solusinya dikasih harus seperti orang arif dan harus bisa memanfaatkan waktu yang ada. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi pada zaman dulu pun Paulus sudah mengingatkan bahwa ini hari-hari yang sekarang ini jahat, jangan main-main, pergunakan waktu yang ada, apa yang sempat kita lakukan, tetapi apa yang paling penting, hiduplah bijaksana, ya, hiduplah arif gitu ya. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi nanti kita akan mengerti di dalam pelajaran satu minggu ini ada hal-hal yang kurang baik, ya, ada hal-hal yang kurang baik yang dilakukan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang di Efesus saat itu, dan anggota jemaatnya sepertinya sebagian sudah mulai terpengaruh. Yaitu apa? Terpengaruh apa? Terpengaruh seperti orang-orang kafir, dikatakan yang lebih senang kepada cerita-cerita cabul, ya, cerita porno, ya, pesta mabuk-mabukan, ya, dan seks yang tidak senonoh, perilaku seks yang
tidak senonoh, ya artinya memang perilaku seks yang tidak senonoh itu memang dari dulu sudah ada, dan itu menjadi salah satu tantangan juga kepada umat pengikut Tuhan, ya, bahwa di sekelilingnya itu ada godaan-godaan, ya, yang nggak membuat mereka bisa saja jatuh. Ya, tetapi dikatakan kalau orang percaya itu, karena orang percaya tahu bahwa penghakiman yang terakhir akan datang, maka orang percaya sebaiknya lebih melihat apa nilai intrinsik, sebenarnya nilai yang terkandung di dalamnya, ya, nilai yang terkandung di dalamnya, bahwa di dalam beragama ini, ya, boro-boro dikatakan mau mencari kesenangan melalui mabuk-mabukan, ya, melalui pesta seks, melalui cerita-cerita cabul, boro-boro ke situ. Tapi kalau pengikut Tuhan itu akan lebih menghargai sesuatu yang disebut baik dan adil, ya, sesuatu yang disebut baik yang adil. Jadi kita akan lebih, kalau kita hidup di dalam roh, maka kita akan lebih mengerti esensi dari sesuatu hal itu, yaitu kita lebih melihat apa sebenarnya yang lebih penting, nilai yang terkandung di dalamnya. Itulah yang disebut nilai intrinsik. Sama seperti ilustrasi di pelajaran kita dalam minggu ini ketika ada sebuah lelang terhadap kendi kristal, ya. Kalau bagi orang yang paham, ya, paham kendi kristal, ya, orang yang mengerti nilai dari kendi itu, dia tahu ini barang mahal, ya, dia tahu ini barang mahal. Tapi pada saat itu hanya dilelang dengan perkiraan sekitar 200 US dollar, ya, untuk sebuah kendi yang bernilai sangat dalam, yang mempunyai nilai intrinsik yang luar biasa bagi orang yang mengerti kendi kristal saat itu. Ini langsung mereka ambil, ya, langsung mereka ambil karena mereka tahu bahwa harganya tidak segitu. Itu bisa punya harga yang lebih dalam lagi, bahkan dikatakan ternyata harganya 5 juta pound sterling atau sebesar 6,5 juta US dollar. Kalau kita kali dengan mata uang kita, anggaplah 14.500, sudah berapa banyak ini. Nah, itulah yang penting dalam satu minggu ini nanti kita akan pelajari bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan lebih melihat kepada hal-hal yang lebih esensial dibandingkan hanya kesenangan semata yang tampak di permukaan, tetapi bukan itu inti dari hidup beragama atau hidup mengikut Tuhan. Demikian sedikit pengantar Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry bagi kita. Baik, terima kasih Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, sebagai topik pertama yang akan kita bahas, yaitu berjudul Sebaliknya Biarlah Ada Ucapan Syukur. Pak Tobing, tolong bantu apa sih hal-hal penting yang bisa kita pelajari dari pelajaran ini, Pak? Baik, tidak ada salahnya kita coba tampilkan atau baca Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya, ya, untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, kita perhatikan kita diminta untuk apa? Kita ini diminta untuk berjalan di dalam, hiduplah di dalam kasih, ya. Hiduplah di dalam kasih. Dan ini dikatakan harus menjadi contoh, ya. Harus menjadi contoh. Paulus setidaknya memberikan penekanan kepada 4 hal di dalam pelajaran ini, terutama di ayat 1 dan 2, ya. Pertama sekali, ya, di ayat 1 dikatakan bahwa adanya pengorbanan yang dimotivasi oleh kasih Allah Bapa, ya, adanya pengorbanan yang dimotivasi oleh kasih Allah Bapa dan Kristus itu sendiri. Lalu di ayat 2 dikatakan dan Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Ya, artinya, ya, yang kedua yang telah menyerahkan dirinya, Yesus sudah menjadi korban substitusi atau korban pengganti, ya. Korban pengganti yang harusnya kita yang mati, tapi Yesuslah yang mati.
Dan dikatakan di sini Kristus itu disebut bukan korban pasif, ya, bukan korban pasif. Artinya apa? Yesus yang inisiatif menyerahkan diri menjadi korban. Ya, kalaupun dilambangkan selama ini sebelum Yesus mati orang perjanjian lama itu dilambangkan dengan bagaimana mereka mengorbankan domba atau binatang yang lain. Tapi domba dan binatang yang lain itu adalah korban pasif. Mereka tidak datang sendiri ke tuannya untuk menjadi korban, tapi mereka adalah yang korban pasif, ya. Beda dengan Yesus. Yesus menyerahkan diri sendiri, ya. Lalu yang ketiga, di dalam gambaran pelayanan Bait Kudus di dalam perjanjian lama dikatakan kematian Yesus itu merupakan pengorbanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Baru yang keempat, ya, dan pengorbanan itu menjadi diterima sebagai apa? Persembahan yang harum, ya. Persembahan yang harum. Kita ingat kalau bicara persembahan yang harum, kita langsung ingat kepada kejadian Kain dan Habil. Lalu di ayat selanjutnya baru kita diberi gambaran, ya. Kita diberi gambaran keprihatinan Paulus terutama yang berkaitan dengan perilaku etika seksual, ya. Dikatakan bahwa orang muda di Efesus, ya, orang muda yang sudah bertobat di Efesus itu benar-benar di dalam bahaya. Yang mereka tadinya sudah bagus di dalam panggilan sebagai umat Kristen, mereka tertarik atau ketarik terhadap perilaku-perilaku seksual yang tidak baik. Memang, ya, di tulisan Paulus yang lain juga, di ke jemaat-jemaat yang lain, sepertinya memang di abad pertama ketika Yunani dan Romawi saat itu yang cukup menjadi sentral di dalam pusat kebudayaan di dunia pada saat itu, sepertinya mereka menampilkan perilaku yang relatif sama, ya, yaitu hidup glamor, ya, hidup glamor. Kalau di dalam Efesus 3 sampai 14 disampaikan kepada kita ada mabuk-mabukan, kata-kata cabul, ya, kata-kata cabul, kata-kata yang porno-porno, ya, hiburan-hiburan cabul. Kalau zaman sekarang mungkin tontonan-tontonan yang berbau cabul dan bahkan tindakan amoral yang lain dikatakan. Dan bukan hanya itu, di saat itu ada dua hal yang juga perilaku yang sangat bahaya, yaitu perilaku anonimitas namanya. Jadi kalau anonimitas itu bertindak tanpa jelas identitasnya, tanpa menunjukkan identitasnya. Zaman sekarang sering terjadi, ya, seperti itu. Ada tiba-tiba kita dengar di satu kota gerombolan anak-anak kecil yang tidak ada identitas apa-apa, tanpa identitas apapun, mengendarai sepeda motor tanpa plat, ya, itu kan tanpa plat itu menjadi anonim. Kalau sepeda motornya ada platnya, misalnya kalau plat di Jakarta dia dimulai dari B nomor sekian, nah itu identitasnya gampang diketahui. Tetapi begitu platnya dibuka, mereka anonim, tiba-tiba melakukan tindakan kejahatan di tengah malam, ada orang lewat disabet dengan pedang. Nah, itu perilaku anonimitas. Yang memprihatinkan lagi ada lagi yang disebut perilaku permisif. Perilaku permisif itu mengizinkan hal-hal yang sebenarnya menurut standar moral itu tidak baik, tapi justru menjadi seolah-olah tontonan. Terutama mengenai perilaku praktek-praktek seksual yang tidak normal, itu dianggap menjadi sesuatu yang biasa. Itu dulu kejadian di Efesus, sehingga Paulus punya concern terhadap keberadaan umat-umat Tuhan di Efesus. Oleh karena itu dikatakan supaya kita dikatakan menghindari perilaku itu, dan dikatakan berhati-hatilah dalam perilaku mereka supaya dengan demikian di kalimat terakhir di pelajaran kita memperoleh kedudukan yang baik di antara orang luar. Artinya supaya sebagai umat Tuhan tetap menjaga perilaku yang bersih, ya, tetap menjaga perilaku yang bersih agar kita mendapat kedudukan dalam arti agar kita punya pengaruh yang baik di orang luar. Jadi inilah yang dimaksud kepada kita di hari ini, ya. Sebaliknya biarlah ada ucapan syukur. Jadi maksudnya ini dikatakan sebaliknya, ya, biarlah ada ucapan syukur. Artinya biarlah kita tetap berterima kasih oleh karena adanya Yesus sebagai korban, ya, sebagai korban yang aktif yang telah, ya, kalau di ayat 1 dan 2 Paulus menekankan dulu bahwa Yesus itu korban yang aktif
yang memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu janganlah bebal, janganlah ikut-ikutan perilaku orang-orang jahat di sekitar Efesus pada saat itu. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, untuk pembahasan berikutnya yaitu berjudul Berjalan sebagai Anak Terang. Silakan Pak Fajar untuk bantu kita memahami pelajaran ini. Oke, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, bagaimana kita bisa berjalan sebagai anak terang? Mari kita coba baca dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kalau kita lihat ada satu sebab dan akibat, yaitu yang pertama itu disesatkan oleh orang, ya. Karena kita disesatkan oleh orang, maka ada akibatnya akan mendatangkan murka Allah. Nah, inilah yang menjadi satu nasihat dari Rasul Paulus, supaya kita itu menjadi anak terang, yaitu agar kita tidak disesatkan oleh orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak berarti, tidak ada etikanya, atau tidak ada manfaatnya sama sekali, supaya kita terhindar dari apa yang menjadi satu murka Allah terhadap orang-orang durhaka, orang-orang jahat. Nah, sekarang, siapa saja yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat ya? Mari kita coba baca dalam Efesus 5 ayat yang kelima. Siapa saja yang dimaksud dalam golongan seperti ini ya? Karena itu, ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang dapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi siapakah mereka? Yaitu adalah orang-orang yang cemar, orang yang serakah, orang sundal, yang mana mereka itu diidentifikasi sebagai penyembah berhala. Nah, inilah yang menjadi identitas bagi mereka yang mendapatkan murka daripada Allah itu sendiri. Nah, sekarang, bagaimana kita dapat berjalan sebagai anak-anak terang? Seperti apakah sih anak yang dimaksud dengan anak-anak terang ini? Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8, di situ dijelaskan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus, supaya kita hidup seperti anak-anak terang, dapat melanjutkan perintah itu lebih lanjut, kemudian menguji apa yang diperkenankan oleh Tuhan, sehingga kita tidak jatuh menjadi orang-orang yang sesat, tidak jatuh menjadi orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita terhindar dari mara bahaya maupun murka daripada Tuhan. Nah, nasihat daripada Rasul Paulus ini adalah orang percaya yang berusaha untuk mencerminkan pengorbanan diri daripada Kristus. Ada di ayat yang kedua ya, tadi seperti yang disampaikan oleh panel saudara Elvin, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Artinya bahwa kita tentunya memiliki satu pola hidup seperti Kristus ya, yang berani mau berkorban, mengasihi orang lain. Kita juga menjadi hidup seperti Dia, tabiat kita selaras dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan, tabiat kita seperti Kristus, dan kita hidup seperti Kristus. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Untuk pelajaran berikutnya yaitu mengenai bangunlah hai kamu yang tidur. Silakan Pak Tobing untuk bantu menjelaskan dan menguraikan mengenai pelajaran ini. Bangunlah hai kamu yang tidur. Kalau kita baca di pelajaran hari ini itu fokus di Efesus 5 ayat 11 sampai 14 ya. Efesus 5 ayat 11 sampai 14. Namun kita jangan lupa harus memahami juga ya alurnya dari Efesus 5 ayat 8 sampai 10 itu ya. Efesus 5 ayat 8 sampai 10 mungkin lebih baik kita baca ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan
dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kan sudah kita tahu ya bahwa jemaat Efesus dulu adalah orang kafir, penyembah dewa-dewa. Lalu mereka menerima kebenaran, ya mereka menerima kebenaran, lalu disebutlah mereka sebagai anak-anak terang. Tapi dikatakan kalau anak terang itu hanya berbuahkan hal-hal yang baik, yang adil, dan yang benar. Ya, lalu sekarang diingatkan di ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi mungkin maksud kalimatnya ya, jadi supaya kita mungkin tidak terlalu bingung dengan kalimat ini, ya dikatakan bahwa kata telanjangi di sini mungkin lebih cocok misalnya singkaplah atau ungkaplah gitu ya, bukalah gitu ya. Kalau dalam bahasa lain mungkin expose gitu ya, dibuka lah. Nah, bukalah perbuatan-perbuatan itu ya. Tapi maksudnya perbuatan-perbuatan itu yang mana? Perbuatan-perbuatan yang tadi, yang tindakan-tindakan amoral yang tadi. Jadi Paulus mengingatkan, sudah tolonglah ya, kalau kita sudah hidup sebagai anak terang, jangan lagi ambil bagian, ya jangan lagi menjadi bagian dari perbuatan yang tadi, yang kata-kata cabul, hiburan-hiburan cabul. Ya kalau pernah saya baca satu buku sejarah bahwa di zaman Yunani Romawi dulu itu, ya itu kayak tontonan di orang banyak gitu ya, mengenai hiburan-hiburan cabul itu ya. Hanya kalau kita tonton orang banyak dalam artian seperti ditaruh di pusat-pusat kota, orang bisa nonton bebas. Nah kalau sekarang mungkin katakan tidak ada tontonan cabul ditaruh secara sengaja di pusat kota, ya karena peraturan-peraturan pemerintah terhadap hal yang seperti itu cukup ketat, sangat ketat. Tapi mungkin saja dengan metode lain ya kan, metode lain masing-masing kita bisa mengakses melalui gadget yang kita punya, itu bisa saja. Ya lalu dikatakan lagi apa? Bagi anak-anak terang itu ya di ayat 12, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Jangankan ya kalau kita memang sudah menjadi anak terang yang benar-benar anak terang, jangankan melakukan atau menonton, melihat hal-hal yang cabul dan yang tidak senonoh itu, mengatakan saja pun, menyebutkan saja pun itu sudah seperti malu kita ya. Lidah seperti tidak serasi untuk mengatakan itu. Lalu dikatakan tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, lalu di ayat 14, oleh karena saking seriusnya, ya, oleh karena begitu seriusnya fenomena ya hal perilaku yang tidak baik, terutama yang berkaitan dengan etika seksual yang sudah menyimpang itu, ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Oleh karena begitu seriusnya fenomena ini, Paulus sampai menyamakan kejadian itu seperti sudah kematian rohani. Ya, itu adalah kematian rohani. Oleh karena itu bangkitlah. Jadi bangkitlah dari antara orang mati. Paulus tidak sedang bicara supaya orang yang mati itu pada bangkit, tetapi dia memberikan penekanan kepada jemaat Efesus, terutama orang-orang muda yang bertobat dan sepertinya terpengaruh dengan hal-hal etika seksual yang tidak benar. Dikatakan bangunlah dari antara orang mati. Jangan mati kerohanianmu, artinya hidupkan lagi kerohanianmu. Ya, hidupkan lagi kerohanianmu. Itulah saking seriusnya sampai disamakan dengan kondisi orang yang sudah mati. Nah, jadi oleh karena itu bagi kita penting sekali kita menjadi menampilkan perilaku hidup terang ya, supaya supaya kita menjadi juru kabar yang baik bagi orang lain. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Untuk berikutnya kita akan mendengarkan pemahaman mengenai pelajaran segera menerima tawaran. Silakan Pak Fajar untuk bantu kita memahami pelajaran ini. Iya, Beatrice. Jadi nasihat daripada Rasul Paulus ini berkaitan dengan Efesus pasal 5
khususnya ayat yang ke-15, 16, 17. Pemirsa The Safe Ministry bisa membaca ya, tapi saya juga akan mengulang kembali nasihat-nasihat daripada Rasul Paulus. Apa sih yang dimaksud dengan segera menerima tawaran? Tawaran apa gitu ya? Tawaran apa? Mari kita baca dalam Efesus 5 yang ke-15. Ini ada satu nasihat daripada Rasul Paulus. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif itu bijaksana, orang bebal itu orang yang tidak mau menerima nasihat, orang yang memiliki pemikiran sendiri, dan dia mempertahankan akan kesalahannya, dikasih tahu tidak mau, itu bebal ya. Dikasih tahu, diberikan nasihat, itu tidak mau menerima ya. Tetap hidup di dalam pemikiran, pola pikir dia sendiri. Jadi ada dua nasihat. Yang pertama itu perhatikanlah dengan baik. Bagaimana cara kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Jadi nasihat daripada Paulus, Beatrice, dan pemirsa The Safe Ministry, kita mengintrospeksi kehidupan kita. Apakah kehidupan kita selama ini di atas dunia itu memang sudah betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita hanya memilih pemikiran kita sendiri? Memilih pemikiran kita sendiri, dan pikiran yang kita jalani hidup kita itu sebetulnya salah, dan kita diberitahu oleh Rasul Paulus, nasihat-nasihat dari Rasul Paulus supaya kita itu berubah hidupnya, tapi kita tidak mau mengerti ya, kita tidak mau menerima nasihat itu, tetap hidup seperti pada zaman lalu, sehingga dikatakan sebagai orang yang bebal, tidak mau menerima nasihat yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, nasihat yang kedua, sebab itu janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa orang-orang yang bebal itu termasuk dikategorikan sebagai orang yang bodoh gitu ya, orang yang bodoh, yang mana mereka tidak mengenal akan kehendak daripada Tuhan. Nah, kemudian ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Wah, ini nasihat Rasul Paulus yang bagus ya. Pergunakan waktu yang kita miliki, karena hari-hari itu adalah sangat jahat. Artinya bahwa kita memanfaatkan waktu kita itu sebaik-baiknya. Gunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Ya, gunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan supaya kita dapat menggunakan dengan baik, dapat berperilaku dengan baik. Nah, ini contohnya kalau kita ikut ikut penawaran bidding begitu ya, dalam waktu yang singkat, kita mau mendapatkan sesuatu barang yang bagus gitu ya, tapi diberikan waktu yang sangat singkat. Sehingga kita betul-betul memanfaatkan waktu ini, kemudian menyampaikan bidding kita dengan harga sekian. Nah, seperti halnya itu ya, segera menerima tawaran itu artinya betul-betul waktu yang diberikan oleh Tuhan kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Jadi gunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan dengan maksimal. Artinya bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali ini kan tidak lama lagi ya. Jadi kita gunakan waktunya yang masih tersisa ini dengan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, mengerti, berkenan, hidup seperti yang diperkenankan oleh Tuhan. Nasihat yang terbaik dari Rasul Paulus pada zaman dulu, pada zaman Efesus, itu juga berlaku untuk kita semuanya ya, untuk yang hidup pada zaman ini, supaya kita menggunakan waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan, kita memaksimalkan ya waktu yang diberikan oleh Tuhan, menerima waktu ini dan gunakan dengan arif serta bijaksana, hidup dengan pola kehidupan seperti Kristus. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Judul pembahasan berikutnya yaitu ibadah yang dipenuhi Roh Kudus. Mari kita sama-sama dengarkan penjelasannya lagi dari Pak Fajar. Silakan Pak. Ya, ini kita melanjutkan dengan ayat yang ke-18 ya. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh ya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kemudian ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur,
kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan kepada Bapa kita. Ini berkaitan sekali dengan perilaku kita beribadah kepada Tuhan, ya, beribadah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, sekarang kalau kita di ayat yang ke-18, jika kita mengalami satu kemabukan, ya, karena terlalu banyak untuk minum anggur sehingga menimbulkan hawa nafsu, maka kita itu hidup tidak penuh dengan roh. Tetapi ya, Rasul Paulus katakan, hindari anggur yang memabukkan, ya, hindari anggur yang memabukkan supaya kita tetap dipenuhi dengan roh. Karena apa? Pada waktu kehidupan kita itu dipenuhi oleh roh, maka akan mudah kita untuk melakukan puji-pujian, menyanyikan lagu-lagu rohani, bernyanyi penuh dengan sorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya ini berkaitan sekali, ya, dengan puji-pujian yang kita dengar. Bagaimana mungkin orang yang sedang mabuk tidak dipenuhi oleh roh dapat memuji kepada Tuhan? Hanya orang-orang yang pikiran hati kita itu dipenuhi oleh roh, kita bisa menyembah kepada Tuhan melalui lagu-lagu pujian penuh dengan sukacita dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian yang berikutnya, ucaplah syukur. Nah, nasihat daripada Rasul Paulus, pada waktu kita menyanyi pujian kepada Tuhan, jangan lupa kita juga mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nafas yang diberikan oleh Tuhan, kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, ya, udara, kemudian sinar matahari dan lain sebagainya, itu diberikan oleh Tuhan secara gratis. Oleh karena itu kita jemaat Efesus itu memang dinasihati oleh Rasul Paulus supaya mereka boleh memahami, ya, dengan apa yang ada di sekeliling mereka, kehidupan mereka, bahwa itu semuanya disediakan oleh Tuhan supaya kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Nah, nasihat daripada Rasul Paulus ini juga berlaku untuk kita yang hidup pada zaman ini. Selain kita memuji kepada Tuhan, kita mengucap syukur setiap hari atas berkat rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, pelajaran minggu ini begitu baik menekankan kepada kita, ya, bagaimana kita yang sudah menerima kebenaran yang diangkat oleh Allah sebagai anak-anaknya, sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai anak-anak terang, agar kita selalu menjaga perilaku yang baik, agar kita hidup bijaksana. Karena apa? Karena itu perlu kita tampilkan ke orang lain, sehingga orang lain bisa melihat bahwa kehidupan beragama kita, bahwa kehidupan hubungan kita dengan Tuhan terlihat dari perilaku kita sehari-hari. Terutama, ya, godaan-godaan yang dulu terjadi di zaman jemaat Efesus, hal itu sepertinya juga masih kuat pada saat ini. Bagaimana kita, ya, secara jemaat, secara individu, agar kita bisa hidup arif, tidak lagi sama dengan kejahatan dunia, terutama yang berkaitan dengan etika seksual, sehingga dengan demikian, ya, dengan demikian kita diminta oleh bangun dari kematian rohani kita itu. Jangan terlena, ya, jangan terlena. Dan kalau sudah begitu, maka ibadah kita itu dikatakan apa? Ibadah kita itu benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa ibadah yang dimaksud di sini? Yaitu perilaku kita, ya, perilaku kita menjaga kehormatan sesama manusia melalui perilaku menjaga kehormatan seksual. Ya, itu adalah juga salah satu bentuk ibadah. Ketika kita menghargai sesama kita, ketika kita menjaga martabat
sesama kita. Ketika kita tidak mengekspos hal-hal yang tidak baik, mabuk-mabuk, cerita-cerita cabul, tontonan-tontonan atau hiburan cabul, itu sama saja dengan kita menghargai sesama kita manusia. Dan demikian maka ibadah kita benar-benar akan hidup oleh karena dipenuhi dengan Roh. Biarlah kita yang hidup di akhir zaman ini bisa benar-benar terhindar, bahkan perkataan Paulus mengatakan jangankan melakukan menyebutan saja pun seharusnya kita sudah merasa jijik secara rohani. Itulah harapan kita agar hidup kita menjadi terang. Kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi daya tarik rohani kepada orang lain, sehingga orang lain pun rindu untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Demikian pemirsa The Safe Ministry, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas kehidupan kita yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, nasihat-Mu sangat baik kepada kami melalui kejadian di jemaat Efesus, di mana ketika mereka sudah bertobat namun ada godaan, yaitu mengenai perilaku etika seksual yang sudah semakin hancur. Dan hal ini juga terjadi kepada kami pada saat ini Tuhan. Serangan pornografi, serangan perilaku seksual yang menyimpang, lama-lama seolah-olah dianggap menjadi sesuatu normal. Biarlah kami sebagai umat Tuhan boleh hidup bijaksana, hidup arif, menampilkan kehidupan sebagai anak terang, hidup di dalam kasih, sehingga kami tetap berbeda dan nama Tuhan tetap ditonjolkan, sehingga orang lain melihat bahwa anak-anak terang hidupnya juga di dalam kekudusan, dan ibadah yang kami lakukan juga tentu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk nasihat yang baik ini. Biarlah kami boleh menyambutnya oleh karena kami mengakui Engkau sebagai Juru Selamat kami. Kami mengakui Engkau adalah Allah kami yang telah mati bagi kami. Dan biarlah ini menginspirasi kami juga Tuhan untuk menjaga kesucian hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sungguh luar biasa berkat dan sukacita yang kita rasakan atas pelajaran minggu ini. Tentunya kami juga berharap pemirsa The Safe Ministry merasakan hal yang sama juga. Tapi kami juga ingatkan untuk pemirsa The Safe Ministry, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, pencet link langganan, dan juga pencet like di video kami. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.